Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Majelis Taklim Al-Zahra yang semoga Allah rahmati sekolah global dan seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan duha kali ini, yang semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah di dalam ketaatan. Semoga Allah jaga kita di dalam ibadah. Dan yang tak kalah pentingnya, semoga kita disehatkan di dalam wabah ini, diberikan perlindungan pada masa pandemi ini, dan yang paling penting, semoga kita juga diberikan siratal mustaqim dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya, apalah arti kesehatan, apalah arti umur yang panjang, kalau kita tidak mendapatkan siratal mustaqim dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita, kesehatan kita, dan seluruh fasilitas dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah untuk memberikan motivasi supaya kita terus berjalan di atas siratal mustaqim yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah yang menjadikan kita paham siratal mustaqim itu artinya adalah jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Nabi, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di situ aja. Dan kita mengikuti para Nabi dan mengikuti para Rasul, dan semoga kita senantiasa berjalan di atas jalan siratal mustaqim hari ini dan besok, dan semoga kita senantiasa diwafatkan di atas jalan kebenaran, sebagaimana itu merupakan status dari kematian husnul khatimah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Walaupun kabut belum bergeser dari tempat kita, walaupun mendung masih begitu gelap menggelayut dalam kehidupan kita, tetapi kita senantiasa harus yakin kepada Allah bahwasanya pertolongan Allah selalu lebih besar daripada setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ujian pun diberikan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalaupun tidak mendapatkan hikmahnya pada kehidupan di dunia, maka kita pasti akan mendapatkan hikmah kebaikannya nanti dalam kehidupan di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul Allah terkadang memendungkan langit supaya tampak indah pelangi di cakrawala kehidupan kita, supaya kita senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah, senantiasa menata hati kita untuk melihat Allah dengan kacamata terindah yang kita miliki ketika melihat ketetapan dan irisan-irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadikan kita senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Semoga kita tetap memiliki prasangka yang baik, tetap memiliki motivasi yang baik, dan tetap bersyukur kepada Allah dalam setiap irisan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya satu kegembiraan tambahan ketika kita hari ini berjumpa kembali, walaupun masih dalam kondisi virtual dan online. Dan kita masih bergembira betul ketika kita dipertemukan dalam setiap kajian ilmu. Karena setiap kajian ilmu yang kita ikuti pada dasarnya merupakan shortcut-nya kita menuju kepada surganya Allah. Sesungguhnya beribadah kepada Allah itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan tidak sama antara satu tingkatan dengan tingkatan-tingkatan yang lainnya. Salah satu di antara tingkatan yang paling besar, yang paling cepat menghantarkan kita kepada ridhanya Allah, yaitu adalah ketika kita mempelajari ilmu, bersusah payah untuk memahami nasihatnya Allah dan Rasul-Nya, maka itu merupakan salah satu di antara shortcut-nya kita ke surga. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Sesungguhnya ibadah sunnah itu selama 60 tahun itu masih kalah dengan keutamaan ketika mencari pahala, ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Makanya orang yang mencari ilmu lebih utama daripada mereka yang melakukan ibadah sunnah selama 60 tahun. Dan inilah yang menjadikan kita senang sekali. Mari kita mempelajari setiap rumpun ilmu dalam setiap peristiwa dan episode kehidupan kita, supaya kita selalu layak untuk mendapatkan ibadah-ibadah yang luar biasa sebagaimana ibadah 60 tahun.
Semoga Allah memberkahi setiap perjalanan kita ketika mencari ilmu. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap perjalanan kita untuk mendapatkan rahmat-Nya Allah. Kepada Allah kita selalu meminta semoga kita diberikan ilmu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Karena ilmu adalah pelita, karena ilmu adalah penerang, dan ilmu adalah bagian dari petunjuk dan tongkat bagi kehidupan kita sebagaimana tongkat yang dibutuhkan si buta untuk menyusuri jalan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, kita pada kesempatan hari ini akan berbicara tentang masalah keluarga. Ini merupakan materi yang cukup penting dalam kehidupan kita karena sesungguhnya ilmu yang kita butuhkan dan referensi yang kita butuhkan dalam rumah tangga merupakan referensi dan ilmu yang paling panjang. Catatan kakinya paling banyak, referensinya juga paling banyak. Dan tentunya kenapa referensi tentang masalah keluarga itu merupakan referensi yang paling panjang? Karena banyak sekali yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita berkeluarga itu dengan ilmu. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa menjembatani antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dominan dengan logikanya, perempuan itu dominan dengan perasaannya, kecuali adalah bagaimana ketika kita senantiasa mendudukkan ilmu, menjadi penengah antara logika dan perasaan yang ada dalam kehidupan laki-laki dan perempuan ketika mereka menikah dalam bingkai satu keluarga. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul paham bahwasanya pernikahan itu membutuhkan referensi yang besar dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya barokahnya satu keluarga bukan ketika keluarga itu memiliki banyak fasilitas setelah mereka menikah. Bukan karena mereka memiliki sandang, papan, dan papan yang berlebih ketika mereka sudah melangsungkan akad pernikahan. Tetapi sesungguhnya di dalam barokahnya satu keluarga itu adalah ketika keluarga itu selalu terbimbing dengan ilmu. Kalaupun pernah terperosok kepada perasaan, maka langsung dikembalikan kepada ilmunya. Dan kalaupun pernah terperosok kepada logika dan syahwat, maka dikembalikan kepada ilmunya. Karena ilmu adalah obat dari getirnya setiap masalah yang didapatkan dalam sebuah rumah tangga. Makanya senang sekali kalau kita di dalam kehidupan rumah tangga jangan pernah merasa cukup dengan semua ilmu dan informasi yang kita dapatkan di dalam rumah tangga. Ada yang menikah 10 tahun, ada yang berpisah. Ada yang menikah 15 tahun, ada pula yang berpisah. Ada yang menikah 20 tahun, ada pula yang sudah 20 tahun menikah pun berpisah. Disitulah kita paham, karena sesungguhnya pembelajaran tentang masalah keluarga dibutuhkan setiap saatnya untuk mengingatkan kembali kepada setiap pasangan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, bahwasanya ketika mereka diingatkan, maka ingatan kepada ilmu akan menjadi obat dari 10 problematika dan seluruh masalah yang didapatkan antara suami istri di dalam bingkai rumah tangga. Nah inilah yang menjadikan kita ingin membahas tentang masalah keluarga. Sebenarnya pembahasan ini bukan untuk semuanya yang hadir, tapi terkhusus untuk saya. Sebagai orang yang juga memiliki keluarga, dan kita semuanya harus membuka hati kita, membuka jiwa kita, supaya betul-betul ketika kita mendudukkan hati kita kayak gelas kosong, kita mendapatkan gelas ini terisi dengan ilmu. Dan sesungguhnya kalau sudah terisi dengan ilmu, Allah berikan ketenangan. Allah jadikan para malaikat untuk menjaga keluarga kalau keluarga kita sudah kita isi dengan ilmu. Dan Allah jadikan keluarga kita bukan hanya diisi, bukan hanya dijaga para malaikat, sampai binatang-binatang pun akan memberikan dan memintakan ampunan kepada setiap keluarga yang mereka sibuk menjadikan ilmu menjadi komandan tertinggi dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita paham dan menjadikan kita mengerti. Maka kemudian kita juga harus paham bahwasanya kita mulai dengan mukaddimah. Mukaddimah kita sampaikan bahwasanya mendapatkan keluarga itu salah satu di antara episode besar dalam kehidupan kita. Keluarga itu sering saya sampaikan di banyak kesempatan, keluarga itu merupakan bagian dari memori yang tidak akan pernah dilupakan manusia begitu saja. Orang itu kalau sudah mati, lalu dia didatangi malaikat Munkar dan Nakir, lalu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka kalaupun dia bisa menjawab, maka semua jawaban itu ketika sudah dia mampu untuk jawab, maka Allah akan memberikan kepadanya pandangan ke surga, dan Allah akan memberikan kepadanya teman yang akan menemani sampai hari kiamat tiba. Dan salah satu di antara yang menjadikan kita harus paham ketika para
penduduk alam barzah pertama kali bermalam yang pertama di alam barzah itu, mereka berteriak setelah mendapatkan pandangan surga, mendapatkan teman yang begitu rupawan yang akan menemani mereka sampai hari kiamat. Mereka berteriak, Ya Robbi akimisa ahata arji ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa kembali dengan keluargaku. Di situ kita mendapati bahwasanya ternyata memori yang tidak pernah lupa adalah memori tentang bersama keluarga. Sampai kemudian kita jumpai teriakan penduduk alam barzah ketika bermalam yang pertama, teriakan mereka adalah teriakan untuk meminta dipertemukan kembali dengan keluarga. Untuk menunjukkan kembali kepada kita bahwasanya keluarga itu memiliki kedudukan yang besar dalam kehidupan di akhirat kelak nanti, dan itu memiliki kedudukan besar dalam hati manusia. Sampai memori manusia tentang keluarga itu tidak mudah untuk rontok dan tidak mudah untuk terhapus. Makanya bukan hanya di alam barzah, bahkan dalam kehidupan di akhirat, para penduduk surga itu mereka mendapatkan kenikmatan puncak itu setidaknya 3. 1, mereka bertemu dengan Allah ketika melihat Allah secara langsung. Kenikmatan yang kedua, ketika berkumpul dengan para nabi. Kenikmatan yang ketiga, yaitu berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka ini merupakan bagian dari kenikmatan-kenikmatan besar di akhirat itu, ya berjumpa kembali, bercengkrama kembali dengan keluarga yang pernah mereka miliki di dunia, lalu mereka berjumpa kembali dalam kehidupan di akhirat, dan itu merupakan salah satu kenikmatan besar setelah kenikmatan melihat wajahnya Allah dan kenikmatan berkumpul dengan para nabi, menunjukkan bahwasanya keluarga itu bukan masalah biasa, tetapi keluarga adalah masalah besar karena melibatkan urusan dunia, alam barzah, dan akhirat itu bagaimana urusan keluarga kita. Makanya tepat pernikahan itu disebut dengan kata misakon golido. Misakon golido itu bukan ikatan suci. Misakon golido itu ikatan yang kokoh, ikatan yang betul-betul menghujam ke dalam hati dan sanubari kita yang paling dalam. Masuk ke dalam alam sadar kita, bahkan sampai masuknya ke alam sadar itu sampai betul-betul membekas, sampai ketika bermalam di alam barzah pun yang diingat pertama kali adalah keluarga, dan melupakan sebuah ikatan yang kokoh karena melibatkan dalam urusan nanti di akhirat. Ada orang yang mereka memasuki surga karena syafaat dari keluarganya, ada pula yang mereka itu masuk neraka gara-gara mereka melalaikan kewajiban untuk mengingatkan tentang akhirat sampai mereka semuanya dimasukkan ke neraka. Dan itu menunjukkan kepada kita, jangan remehkan keluarga, karena keluarga itu tidak pernah diremehkan oleh Allah. Makanya akadnya disebut dengan kata misakon golido, supaya kita menempatkan urusan kekeluargaan itu urusan yang betul-betul kokoh dalam kehidupan kita selaku manusia. Ini yang kita harus paham. Ini yang harus kita mengerti sebagai seorang yang hari ini telah ditakdirkan oleh Allah memiliki keluarga. Jangan sampai kita karena terbiasa melihat berbagai macam sinetron, berbagai macam tayangan, lalu akhirnya menipis bagaimana keagungan kita dan pengagungan kita terhadap keluarga, karena sesungguhnya keluarga itu bukan sesuatu yang sifatnya remeh, tetapi sesuatu yang sifatnya besar. Setelah kita paham bahwasanya urusan keluarga itu misakon golido, sebuah ikatan yang kuat ketika terjadinya pernikahan, melibatkan urusan dunia, melibatkan urusan barzah, dan melibatkan urusan akhirat. Bukan hanya itu saja, ternyata keluarga itu juga memiliki peranan yang besar dalam kualitas peradaban. Makanya peradaban itu tidak akan terbentuk, Bapak dan Ibu, kalau sampai kita tidak mewujudkan keluarga kita qurrata ayun. Karena apa? Karena sesungguhnya para pahlawan Islam itu lahir ketika mereka lahir dari keluarga qurrata ayun. Mari kita merenungi surat Al-Furqan 74. Mas Iwan tampilkan surat Al-Furqan 74, Allah berfirman bahwasanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasanganku dan jadikanlah anak-anakku qurrata a'yun, penyejuk pandangan dan penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Kalau kita merenungi doa ini ada 2 permohonan. Permohonan yang pertama, kita memohon supaya pasangan kita qurrata ayun dan anak kita qurrata ayun. Permohonan yang kedua yaitu adalah supaya kita menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Di sini kita harus menangkap korelasi antara permohonan yang kedua, apa korelasinya dengan permohonan yang pertama. Korelasinya kuat, karena tidak mungkin ada pahlawan Islam yang mereka itu menjadi imam, pemimpin, leader bagi orang yang bertakwa sampai mereka mendapati keluarga mereka itu qurrata ayun.
Makanya kalau keluarga kita tidak kita maksimalkan supaya menjadi qurrata ayun, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas. Kalau antara keluarga sebagai pasangan suami dan istri, bapak dan ibu, ayah dan bunda, tidak memposisikan mereka itu menjadi qurrata ayun. Karena qurrata ayunnya suami istri ketika mereka saling merindukan, mereka ketika saling melaksanakan kewajiban, ketika mereka saling memenuhi hak setiap pasangannya, maka akhirnya anak-anak itu akan menjadi qurrata ayun. Lalu ketika anak-anak sudah mendapatkan bapak ibunya itu qurrata ayun, barulah di situ kita akan menjumpai waja'alna lil muttaqina imama, akan dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kapan akan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa? Yaitu adalah ketika keluarganya sudah bersifat dan berkategori dengan keluarga qurrata ayun. Yang menarik pula, kalau kita perhatikan surat Al-Furqan, tampilkan surat Al-Furqan, Mas. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Furqan 74 di sini dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Disebutkan kata azwajina dulu, baru dzurriyyatina. Ibu-ibu paham kenapa Allah menyebutkan kata azwajina? Baru setelahnya wa dzurriyyatina. Azwajina itu adalah pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina itu adalah anak-anak kami. Kenapa Allah sebutkan pasangan dulu? Karena sesungguhnya jangan mengharapkan anak kita qurrata ayun. Kalau kita selaku orang tuanya tidak menjadi qurrata ayun. Makanya Allah tidak menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min dzurriyyatina wa azwajina qurrata ayun. Enggak. Allah menyebutkan urutannya dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Disebutkan kata azwajina dulu. Setelah kata azwajina baru dzurriyyatina, yaitu adalah anak-anak kami. Kenapa anak-anak kami disebutkan setelah kata pasangan kami? Karena anak itu tidak akan mungkin menjadi qurrata ayun kalau kita selaku orang tuanya tidak berusaha untuk menjadi qurrata ayun bagi pasangan kita. Jadi maaf, anak-anak kita tidak akan menjadi qurrata ayun, anak-anak kita tidak bisa menjadi waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang bertakwa, kalau kita selaku komponen pertama di dalam sebuah keluarga sebagai suami istri tidak menjadikan antara kita dan pasangan kita qurrata ayun. Kalau suami istri tidak lagi menjadi qurrata ayun, anaknya susah menjadi qurrata ayun. Kalau anak kita sudah sulit menjadi qurrata ayun, akhirnya anak kita sulit untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Makanya kan sering ya kita dengar di banyak sekali teori dan banyak sekali penelitian. Dampak dari divorce sebuah keluarga itu menjadikan anak memiliki banyak masalah dibandingkan anak yang tidak mendapati perpisahan di antara kedua orang tuanya. Kan sering kita baca semacam itu. Ini ada masalah di rumah. Kadang-kadang masalah, jadinya apa kalau divorce? Kadang-kadang ada hutang pengasuhan, ada kemudian akhirnya sang anak tidak mendapatkan figur ayah, ada anak yang tidak mendapatkan figur ibu. Makanya akhirnya kalau keluarganya sudah tidak qurrata ayun, anak tidak bisa menjadi qurrata ayun dan anak sulit untuk mewujudkan menjadi imam bagi orang yang bertakwa, menjadi pahlawan dengan segala kelebihannya dan keistimewaannya kalau dia komponen yang pertama tidak menjadi qurrata ayun. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul memahami, karena sesungguhnya inilah yang menjadikan kita mengerti masalah keluarga ini masalah besar, masalah misakon golido, masalah keluarga ini masalah besar, karena masalah kualitas peradaban kita itu akan tergantung bagaimana kualitas keluarga kita. Makanya jangan membicarakan tentang peradaban Islam yang tinggi kalau keluarga kita berantakan. Ini saya pernah mendapati nasihat yang menyentuh. Udahlah, jangan bicara yang tinggi. Kalau kualitas keluarga kita berantakan, tidak usah bicara tentang masalah peradaban ini, nanti akan memimpin ini. Kalau kita di dalam keluarga saja tidak siap berkorban dengan apa yang kita miliki ketika kita harus menjadi qurrata ayun. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, menjadi keluarga qurrata ayun yang sering disebut oleh dalam bahasa pernikahan itu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kalau bahasanya Quran itu menjadi keluarga qurrata ayun. Menjadi keluarga qurrata ayun itu merupakan bagian dari hasil, bukan bagian dari proses. Ketika kemudian kita memahami bahwasanya qurrata ayun itu adalah hasil, berarti ada perjuangan ditambah pengorbanan, lalu menghasilkan sebuah keluarga qurrata ayun. Karena qurrata ayun itu bukan proses yang ditambahkan, tetapi merupakan hasil dari pertambahan. Paham Ibu ya? Jadi keluarga qurrata ayun itu para ulama mengatakan apa? Keluarga qurrata ayun itu bukan proses. Qurrata ayun ditambah qurrata ayun jadinya qurrata ayun. Bukan. Sesungguhnya qurrata ayun itu adalah jumlah dari sebuah tambahan.
Dari sebuah perjuangan ditambah pengorbanan, jadilah keluarga Qurrata Ayun. Jadi sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 itu hasil. 1 ini adalah komponen yang ditambahkan dengan 1. Akhirnya jadi 2. Maka sama dengan kehidupan ketika kita membicarakan ini. Maka sesungguhnya kita harus paham, kita ini harus mengerti bahwasanya dalam kehidupan yang semacam ini ketika kita paham ternyata keluarga Qurrata Ayun itu besar. Dampaknya ke akhirat, dampaknya ke alam barzah, dampaknya kepada kualitas kehidupan anak-anak kita. Maka yang pertama kali dituntut di dalam Rabbana Hablana itu adalah min azwajina. Pasangan keluarga itu harus betul-betul menjadi Qurrata Ayun. Jangan harap anak kita jadi keluarga Qurrata Ayun kalau orang tuanya bertengkar terus di depan anaknya. Jangan menjadikan anak kita menjadi pahlawan. Kalau kemudian kita berpisah, anak kita bingung. Dari mana dia akan mendapatkan antara ketegasan dan kelembutan seorang bapak dan seorang ibu ketika mereka sudah berpisah? Pasti ada hutang pengasuhan. Dan akhirnya ketika sudah hutang pengasuhan, nanti biasanya akan menjadi mata rantai yang tidak terputus. Dia nanti kalau punya keluarga, mungkin akan melakukan itu, kecuali yang diberikan rahmat ilmu. Kalau tidak, akan tergerus dengan semacam itu. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah yang menjadikan kita mengerti tentang pentingnya di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita itu harus menjadi Qurrata Ayun. Karena Qurrata Ayun itu adalah tambahan antara pengorbanan dan perjuangan, maka kita harus melakukan banyak hal. Makanya kemudian diantaranya adalah kita harus betul-betul memberikan perjuangan kita. Perjuangan dengan ilmu, pengorbanan untuk memberikan, bahkan kita terkadang harus membayar dengan zona nyaman kita, supaya betul-betul kita bisa memberikan pengorbanan, supaya keluarga kita mendapatkan hasil yang kita harapkan sebagaimana doa yang selalu kita cita-citakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya maaf ya, banyak laki-laki sukses karena dia memiliki istri yang qurrata a'yun. Banyak anak-anak yang jadi pahlawan, entah dia jadi hafal Quran, entah jadi berbagai macam hal, itu karena mereka lahir dari qurrata a'yun. Kalaupun ada yang betul-betul berprestasi dan istimewa, tapi bukan dari keluarga qurrata a'yun, itu sifatnya kasuistik dan itu hanyalah sedikit. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, Masya Allah ya. Berarti kalau ada seorang suami istri, mereka ketika bertemu, mereka duduk saling memandang, dia paham bahwasanya urusan dia sebagai suami dan urusan dia sebagai istri adalah urusan yang berkaitan tentang dunia, urusan alam barzah, urusan di akhirat, berkaitan tentang anak-anaknya yang sekarang mungkin lagi sekolah online. Anak-anak itu akan mendapatkan kualitas selama suami istri betul-betul berkualitas di situ. Ketika kita sedikit merenung dan merefleksikan bagaimana keluarga kita, harus ada perjuangan dan harus ada pengorbanan, maka itulah yang akan mendapatkan hasil sebagaimana perjuangan yang diberikan. Hasil tidak mengkhianati proses. Itu yang sering dikatakan oleh banyak orang. Walaupun saya tidak setuju 100% tentang hal ini, tapi setidaknya ini bisa menjadi renungan bagi kita. Berarti disinilah kita paham bahwasanya pernikahan itu ada sebuah perjuangan dan ada pengorbanan. Pengorbanannya apa? Terkadang harus merelakan zona nyaman kita sebagai laki-laki, terkadang harus merelakan zona nyamannya kita sebagai perempuan. Tapi itulah yang dinamakan dengan sebuah pengorbanan. Tidak akan dikatakan pengorbanan kalau tidak merelakan zona nyaman kita. Kalau kita memberikan sesuatu yang bukan zona nyaman kita, itu namanya bukan pengorbanan, itu namanya mungkin hadiah. Tapi kalau kita memberikan sesuatu, mengorbankan zona nyaman kita, itu namanya adalah pengorbanan. Itu namanya pengorbanan. Makanya kemudian ada zona nyaman yang harus direlakan oleh seorang laki-laki, ada zona nyaman yang juga harus diberikan oleh seorang perempuan, karena namanya pengorbanan. Jangan sampai kemudian kita tidak paham bahwasanya pengorbanan itu adalah berbanding lurus dengan zona nyaman yang terkadang harus kita korbankan. Bukan untuk suami, bukan untuk istri, tapi untuk anak-anak kita dan kehidupan di akhirat kelak kita nanti. Itu yang kita harus paham. Ya. Jadi kadang-kadang inilah yang kemudian kita harus pahami. Kalau pengorbanan, mengorbankan zona nyaman kita sebagai satu keluarga supaya mendapatkan qurrata a'yun, maka kita menilai arti perjuangan. Nah, perjuangan itu apa? Ya harus ada ilmu yang kemudian mengiringi kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Karena sesungguhnya keluarga itu tidak disukai oleh setan.
Dan kita juga harus paham bahwasanya ketika keluarga itu kemudian menjadi satu produk yang berkualitas, karena keluarga itu adalah mesin produksi hasil yang berkualitas dalam kehidupan kita, setan itu tidak membiarkan keluarga itu berjalan dengan ringan. Setan itu tidak membiarkan bagaimana keluarga itu berjalan dengan gampang. Makanya setan itu tidak suka. Karena setan tahu bahwasanya kebaikan manusia dalam kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, dan kehidupan di akhirat itu salah satunya kalau mereka sudah mendapatkan qurrata a'yun. Makanya setan kemudian berusaha betul bagaimana menjadikan orang ketika mereka sudah menikah itu gagal total di dalam pernikahannya. Atau hilang keberkahannya, atau menguap rasa sakinah dan ketenangannya. Supaya betul-betul ketika akhirnya tidak lagi mendapatkan qurrata a'yun, berantakan. Berantakan suaminya, berantakan istrinya, berantakan anaknya. Kalaupun tidak berpisah, kadang-kadang mereka tidak berpisah, kumpul, tapi tidak berkualitas. Karena setan itu betul-betul tidak suka dengan hal yang besar ini. Ketika setan itu tahu apa yang saya sampaikan dari awal tadi, itu setan sudah lebih tahu dari apa yang menjadi penjabaran saya. Setan sudah tahu bahwasanya namanya keluarga ini masalah besar. Masalah keluarga itu adalah misalkan golido. Masalah keluarga itu berkaitan tentang akhirat, bagaimana surga dan neraka. Setan tahu. Makanya kemudian setan tidak ada yang diinginkan kecuali adalah setan itu betul-betul ingin sekali di dalam sebuah keluarga itu bisa berantakan dengan apapun yang mereka jalani. Kalaupun mereka tidak berpisah, dijadikan tidak berkualitas bagaimana hubungan mereka di dalam keluarga. Kadang-kadang kan gitu ya, kita menjumpai dalam keluarga. Nggak pisah sih, mereka nggak pisah. Tapi kemudian di dalam keluarganya hilang keberkahannya. Suami akan sibuk dengan urusannya, istri akan sibuk dengan urusannya, masalah sholat tidak pernah memperingatkan, masalah ibadah tidak saling memperingatkan, tidak peduli apapun yang dilakukan, yang terpenting laki-laki membayar nafkah tiap akhir bulan, yang penting istrinya ketika di rumah, maka kemudian dia menghormati, tapi selepas itu dia tidak ada ketaatan. Itu pun juga dilakukan oleh setan. Makanya setan itu hadir dalam masalah keluarga, dan hadirnya setan dalam masalah keluarga lebih banyak daripada hadirnya setan dalam masalah-masalah hubungan, dalam masalah aktivitas kita sehari-hari. Itu yang kita juga harus pahami. Ini yang juga kita harus mengerti. Ya, contoh ya, saya ambilkan sebuah contoh. Ketika saya mau minum, ini saya ambilkan minuman. Saya minum. Apakah setan tidak melihat ketika saya mengambil minuman? Setan melihat. Seorang ibu, seorang umarmita, ketika dia akan minum, maka setan itu ngeliatin. Ya, kalau kemudian kita mengucapkan Bismillah, maka kemudian setan tidak bisa ikut memanfaatkan air minum ini. Kalau kita lupa membaca Bismillah, maka kemudian setan akan minum bersama dengan apa yang kita minum. Itu baru urusan minum. Masya Allah ya, baru urusan minum saja setan memanfaatkan kita. Urusan kita masuk ke rumah kita kalau malam, apakah setan memperhatikan kita? Memperhatikan kita. Kalau kita membaca Bismillah, setan tidak bisa ikut bermalam di rumah kita. Kalau kita tidak membaca dzikir ketika waktu malam, salah satunya tidak membaca Bismillah di waktu malam, setan akan bermalam di rumah kita. Dan akhirnya membuat maksiat yang kita lakukan sebelum tidur. Setelah membuat maksiat sebelum tidur itu apa? Akhirnya kita tidur sebagaimana bangkai dan akhirnya susah untuk bangun, untuk melaksanakan sholat. Itu akibat yang ditimbulkan. Saya membangun sebuah analogi untuk saya dan untuk semuanya. Kalaulah setan ketika engkau akan minum, kemudian setan memanfaatkan dirimu, melihat dirimu, apakah kamu membaca Bismillah ataukah tidak. Ketika kemudian kamu akan makan, ketika kamu akan bermalam, setan ngeliatin karena setan itu terus mengawasi kehidupan manusia, tidak pernah luput dan tidak pernah lepas. Kalau ada setan yang kemudian menjadikan seseorang itu dimanfaatkan, itu baru urusan minum, apalagi dalam urusan rumah tangga. Makanya Masya Allah setan itu begitu banyak menggelayut dalam kehidupan rumah tangga setelah seseorang itu mengikrarkan pernikahan. Makanya ketika kita akhirnya dapati bukti bahwasanya setan itu banyak di rumah kita itu apa? Sering nggak kita sadar? Banyak kadang-kadang masalah yang kecil tetapi menjadi masalah yang besar. Ketika ada suami istri yang kadang-kadang bertengkar, tanpa kita sadari bahwasanya yang menjadi penumpang gelap dari pertengkaran itu setan. Karena setan itu menempel di kamar tidur kita, setan itu menempel di kamar tamu kita, setan itu menempel di ruangan keluarga kita, bahkan setan juga menempel di tempat makan kita. Makanya kemudian ketika ada perbincangan, kadang-kadang seorang suami mengucapkan ini, nanti istrinya menerimanya lain. Kadang-kadang istri ketika mengucapkan ini, maka penerimaan laki-laki itu bisa lain. Padahal Masya Allah ya, mereka sudah menjadi orang yang disatukan oleh Allah.
Maaf kata, ibarat kata mereka sudah membuka kancing bajunya satu persatu di depan pasangannya yang halal. Tapi kenapa banyak sekali terjadi sebuah friksi dan sebuah konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, yang terkadang kalau kita bedah dan kita telisik, harusnya tidak perlu terjadi. Tanpa kita sadari, di balik setiap pertengkaran di dalam rumah tangga yang kita jalani, kadang-kadang masalah yang kecil dan masalah yang sepele yang bisa diselesaikan ketika kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Kenapa akhirnya sulit untuk diselesaikan? Padahal kita memahami di situ ada pahala kalau kita mengalah karena Allah. Karena setan itu bukan hanya hadir di kamar mandi kita. Setan hizib dan setan kemudian setan hubus dan setan khobais yang ada di kamar mandi. Setan itu bukan hanya menempel ketika kita akan makan membaca bismillah atau tidak di piring kita. Tapi setan itu menempel setiap waktunya. Sampai akhirnya menjadikan banyak sekali pertengkaran yang terjadi tanpa kemudian kita menyadari bahwasanya di balik pertengkaran itu ternyata ada penumpang gelapnya yang bernama setan. Nah inilah yang menjadikan kita khawatir. Dan setiap laki-laki akan merasa benar dengan apa yang dia miliki ketika dia memiliki logika dan cara berpikirnya. Dan kemudian setan itu, dan perempuan itu akan merasa benar dengan perasaannya ketika menyampaikan kepada sang suami atas apa yang dia miliki. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Inilah yang menjadikan kita memahami. Kenapa belajar itu menjadi sebuah perkara yang fundamental dan primer bagi kehidupan rumah tangga untuk terus dikaji bareng-bareng, untuk direnungkan bareng-bareng di dalam setiap rumah tangga. Setiap suami istri harus punya me time bersama untuk merenungkan bagaimana pernikahan itu harus terjadi bagaimana. Itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Kenapa? Setan itu mereka terus memasang berbagai macam perangkat yang mereka pasang 24 jam. Setiap perangkat itu kemudian diberikan bumbu-bumbu penyedap supaya setiap pertengkaran itu tidak menyisakan siapa yang menyesal. Tapi setiap pertengkaran itu semua orang itu merasa benar dalam setiap pertengkaran itu. Berapa banyak orang yang bertengkar, suami istri, istrinya lupa dengan ratusan dalil yang sudah dia pelajari bagaimana dia bersikap sebagai seorang istri. Dan bagaimana seorang suami kalau sudah bertengkar, dia lupa terhadap ratusan dalil pula yang sudah dia pelajari bagaimana kehidupan berumah tangga. Kenapa semua dalil itu lupa, semua ilmu itu lupa kalau kita sudah bertengkar? Ya karena tadi, setan yang selalu menjadi penumpang gelap dalam setiap berumah tangga. Makanya kemudian setan itu tidak pernah mereka itu berputus asa untuk menjadikan suami istri berpisah. Mari kita baca di dalam surat Al-Baqarah 102. Tampilkan, Mas. Di dalam surat Al-Baqarah 102, di situ kemudian dikatakan bahwasanya yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji. Di antara yang dilakukan setan itu apa? Yang dilakukan oleh setan itu yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Dia itu ingin untuk memisahkan antara suami dan istrinya, itu setan. Karena Sa'id bin Musayyib, seorang ulama salaf itu berkata, strateginya setan sebelum orang itu menikah dengan strateginya setan setelah dia menikah itu beda. Kalau orang itu belum nikah antara suami istri, maka strateginya setan itu apa? Strateginya setan kalau suami istri itu belum menikah, bagaimana seorang laki-laki dan perempuan dijadikan setiap kesalahan itu mampu untuk dihapuskan dengan berbagai macam kenangan yang indah. Supaya tambah dekat, supaya puncaknya bisa terjadinya perzinahan. Itu kata Sa'id bin Musayyib. Kalau orang belum halal, dijadikan indah saja. Kenapa orang yang selingkuh itu tampaknya indah? Karena setan membumbui. Padahal kalau kita pikirkan, apa yang dimiliki wanita itu dimiliki pula oleh istrinya. Ya mungkin rasa kewanitaannya, rasa kemandian manjanya, itu semuanya dimiliki oleh istrinya. Kenapa yang selingkuh itu tampak indah? Karena setan membumbui, supaya nanti puncaknya terjadi perzinahan. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa orang yang selingkuh rata-rata wanita selingkuhannya lebih buruk daripada wanita yang dia miliki secara halal? Mungkin secara fisiknya, mungkin secara berbagai macam sisinya. Karena setan membumbui. Ya. Makanya kalau belum menikah dijadikan indah. Nanti kalau sudah menikah, strateginya setan berubah. Karena setan itu memiliki strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kalau kondisinya sudah berubah, keadaannya sudah berubah, setan kemudian merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Dijadikan setiap orang ketika mereka sudah menikah, itu adalah bagaimana setiap hal itu bisa memisahkan mereka. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kadang-kadang masalah kecil bisa menjadi besar tanpa kita sadari. Itu bukan masalahnya di kita, bukan masalahnya di istri.
Tapi kita lupa bahwasanya ketika bertengkar, ada setan yang ikut hadir. Lalu kemudian memberikan kepada kita semua bisikan atas kemarahan yang kita miliki. Supaya setiap suami ketika marah merasa benar dengan kemarahannya, dan setiap istri ketika dia menentang apa yang diucapkan oleh suami ketika suaminya marah, dia akan merasa benar. Supaya puncaknya terjadilah perpisahan di antara mereka berdua dengan segala pembenaran dan dalih yang mereka miliki. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sebenarnya kita ini harus mengerti bahwasanya berarti setan itu bukan hanya di rumah kita, bukan hanya di kamar mandi. Setan bukan hanya di tempat kita mau makan ketika nempel di piring. Setan itu bukan hanya nempel di gelas kita untuk melihat kita apakah membaca bismillah ataukah tidak. Tapi ternyata setan itu hadir ketika lagi ngomong sama istri, dia menjadi pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, pihak keenam, pihak ketujuh, pihak kedelapan, dia nungguin apa yang kira-kira tergelincir dari omongan suami. Supaya kemudian sang istri cepat mengambil ketergelinciran itu dan memarahi sang suami. Supaya sang suami juga melihat apa yang tergelincir dari istrinya supaya dia bisa marah. Kadang-kadang kita pernah nggak dapetin, lagi tidak ada apa-apanya, masalah kecil tiba-tiba dada kita sesek melihat pasangan kita. Atau kadang-kadang pasangan kita sesek ngeliatin kita. Dadanya bergemuruh ketika ngeliatin kita. Padahal kita tahu dia telah terus memberikan apa yang dia berikan untuk keluarga kita. Walaupun terkadang tetap memiliki kekurangan. Karena kita paham. Suami kita bukan Muhammad Rasulullah. Kita pun juga bukan Khadijah. Ya, yang menjadi Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Tapi terkadang ekspektasi kita berlebihan. Dari apa yang menjadi fitrah kehidupan dalam rumah tangga. Bahwasanya siapapun pasangan kita. Mereka tetap memiliki kekurangan. Sebagaimana mereka memiliki kelebihan, sebagaimana istri kita ataupun suami kita tetap memiliki kelebihan yang harus siap dengan kekurangannya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau sudah mengerti itu, ternyata pernikahan itu, kalau boleh saya ibaratkan kayak mawar, tapi ada durinya. Pernikahan itu sebagaimana permukaan air laut yang tenang. Tetapi di dalamnya ada karang-karang yang tajam. Supaya kemudian kita harus siap dengan segala macam karang-karang yang ada itu, supaya tidak menggores kaki kita. Makanya ketika kita paham bahwasanya pernikahan itu kayak mawar, yang di dalamnya ada duri, tidak sebagaimana permukaan air laut, yang di dalamnya ada karang-karang yang tajam, ayo kita bicara, apa sih yang harus kita lakukan, Ustaz? Supaya kemudian pernikahan ini mampu mematahkan satu persatu panah beracun yang sering ditembakkan oleh setan di dalam komunikasi kita di dalam keluarga. Supaya kemudian betul-betul kita akhirnya melewati pernikahan ini dalam kondisi sakinah hingga kita menutup mata. Bukankah ketika seorang suami dia mendapatkan istri yang betul-betul qurrata ayun, dia telah mendapatkan separuh kehidupan kesolihan? Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, apa perniagaan yang paling memberuntungkan? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, perniagaan yang paling memberuntungkan itu adalah ketika seorang laki-laki mendapati wanita, istrinya menjadi partner untuk kebaikan akhiratnya. Ya. Dan ketika sudah mendapatkan itu, dia akan mendapatkan satu perniagaan yang besar. Bukankah seorang wanita kalau dia sudah mendapatkan qurrata ayun, suaminya sampai betul-betul ridho kepadanya, menutupnya mata dia itu menjadi apa? Menutupnya mata dia itu menjadikan dia akan mendapatkan 8 pintu surga. Dan itu yang harusnya kita pahami, itu yang harusnya kita miliki. Karena sesungguhnya pernikahan itu kayak mawar yang di dalamnya ada duri, pernikahan itu kayak permukaan air laut yang di bawahnya itu ada karang, maka kita harus tahu apa yang harus kita mengerti supaya kita mampu memadamkan setiap strateginya setan di dalam pernikahan kita. Maka kemudian setidaknya ketika setan itu bergerilya, lalu kemudian setan itu terus menyalakan api yang bisa membakar rumah tangga kita, maka kemudian apa saja perkara yang bisa kita harapkan untuk memadamkan api di dalam rumah tangga kita. Supaya kemudian kita tidak menjadikan api itu membesar.
Karena setan terus bergerilya, sebagaimana tadi kita sampaikan, dan setan ketika bergerilya menggunakan panah beracun, dan dia menghidupkan api yang bisa membakar rumah tangga kita, maka kita harus perlu perangkat ilmu. Karena ilmu fungsinya sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi ilmu itu fungsinya sebagaimana air yang memadamkan api yang dibawa oleh setan. Karena setan itu membawa api. Api kemarahan, api kekecewaan dari pasangan bernama suami. Setan itu juga membawa api kemarahan, api kekecewaan yang ditiupkan kepada seorang istri. Makanya kemudian kita harus bicara. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Apa yang kemudian harus kita kerjakan? Supaya api itu mampu terpadamkan. Dan itu tidak ada kecuali dengan ilmu. Itu tidak ada kecuali dengan ilmu. Maka sesungguhnya fungsinya ilmu adalah air untuk memadamkan api itu. Apa saja yang kemudian harus kita lakukan? Nah, ini juga saya kemudian coba bedah gitu ya. Karena berbagai macam pengalaman hidup menjadikan kita semuanya harus belajar tentang masalah pernikahan kembali. Akhirnya dalam beberapa referensi buku, akhirnya ada beberapa poin yang harusnya dijadikan menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kehidupan rumah tangga siapapun dia. Yang pertama, yaitu adalah betul-betul menyadarkan bahwasanya pernikahan itu ibadah. Betul-betul menyadarkan bahwasanya pernikahan itu ibadah. Menyadarkan pernikahan itu ibadah ternyata tidak gampang. Ini kata yang normatif. Kenapa saya katakan normatif? Sudah terlalu banyak dan terlalu sering kita menjumpai perkataan ini disampaikan oleh para ustadz. Sudah terlalu sering kita mendapati perkataan ini disampaikan pula oleh seorang solih di antara kita. Bahkan nenek kakek kita pun sering mengucapkan nikah itu ibadah. Nah, tapi walaupun kata-kata ini merupakan kata-kata yang normatif, tapi ternyata realisasinya susah betul dalam kehidupan. Makanya ditempatkan nomor 1. Ya. Kenapa ibadah itu menjadi penting dalam spirit pernikahan dan menjadi atmosfer dalam pernikahan? Apapun Ibu, kalau tidak diniatkan ibadah, jadi berat. Apapun itu kalau tidak diniatkan ibadah, semua itu menjadi berat. Contoh, dakwah. Kalau tidak kita niatkan dakwah itu ibadah, berat Bu. Karena kita akan menghadapi pro dan kontra. Suka dan tidak suka. Setuju dan tidak setuju. Berat itu. Kita kemudian ngerawat anak kita, mendidik anak kita, terutama kalau masih kecil-kecil. Kalau kita nggak niatkan ibadah, berat. Karena kita punya hawa nafsu, kita juga sukanya istirahat, leha-leha. Semua itu menjadi ringan kalau diniatkan untuk ibadah. Saya pernah belajar kata-kata ini dari para praktisinya langsung. Ya, ketika bagaimana menerjemahkan kata ibadah dalam kehidupan kita. Saya ambilkan 3 contoh, supaya kita paham betapa beratnya menerjemahkan arti ibadah dalam kehidupan dan arti ibadah dalam pernikahan. Yang pertama saya jumpai adalah ya, ibu saya. Saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah, tapi contoh aja. Beliau itu sering saya tanya, capek nggak Bu? Seumur hidupnya beliau memandikan memandikan kedua kakaknya, membersihkan dan lain sebagainya. Padahal anak cerebral palsi, siapapun orang tua selalu berharap anaknya 5 tahun mandiri. Ya, kita ajari hidup mandiri tanpa tergantung terus dengan kita. Dan ibu tidak mendapatkan fase itu. 2 anaknya, Mbak Risma dan Mbak Yusar, terus bergantung kepada beliau seumur hidup beliau. Bahkan beliau pun pernah saya tawarin, saya carikan pembantu. Pada waktu beliau masih hidup, beliau menolak, saya nggak usah pembantu. Nah, 1 sampai saya agak bersikeras. Udah Bu, ambil pembantu. Saya punya rezeki, saya carikan rezekinya. Nggak usah. Kalau mau, uang mentahannya bawa ke sini aja. Saya pakai untuk sedekah. Itu ibu saya. Semoga Allah merahmati. Hari Ahad malam, kena serangan jantung. Ahad sore masih memandikan kedua kakak saya. Pekerjaan yang dilakukan beliau seumur hidup. Saya pernah tanya sama beliau, apa sih rahasianya Bu bisa semacam itu? Hidup itu ibadah. Nak. Ini ibadahnya Ibu. Ada kisah lain, saya pernah mendapati ada seorang yang cerita sama saya, waktu yang bertamu, dia punya seorang teman, anaknya itu autis kalau nggak salah 3 atau 4.
Semuanya autis, saya nggak ngerti penjelasan medisnya. Sampai rumahnya sepi dari barang. Karena apa? Karena anaknya saking aktifnya mencah semua barang. Semua barang itu disimpan di lemari, dikunci gembok. Dan hanya dikeluarkan ketika lagi dibutuhkan. Lalu kemudian saya tanya, Masya Allah, salut saya sama keluarga itu. Ya Ustaz, saya tanya, tamu saya ini ngomong ke saya tanya, apa sih rahasia yang kalian kuat? Ya inilah ibadah. Dua. Saya punya seorang teman, beliau kecelakaan. Di usia produktifnya seorang laki-laki umur 30 tahun kecelakaan diboncengkan seorang ikhwan. Qadarullah bagian pantatnya sini pertama kali yang terbentur. Sampai putus syaraf bagian belakang. Akhirnya dari pusar sampai ke bawah tidak bisa digerakkan dan tidak bisa dikendalikan. Kencing tidak terasa, BAB tidak terasa. Berarti sudah hampir 20 tahun beliau kecelakaan. Istrinya pun saat itu pernah disuruh untuk berpisah dengan beliau. Bukan karena benci, tapi ya karena supaya istrinya bisa mendapatkan keluarga yang selayaknya. Tapi Masya Allah, istrinya masih kuat. Walaupun harus ngurus suaminya tiap hari tanpa mendapatkan nafkah batin. Suaminya sabar betul. Saya tidak bermaksud mensucikan teman saya ini di hadapan Allah. Tapi itulah yang saya lihat, sabar. Betul. Padahal pergi kemana-mana harus dibopong, digendong. Dan ketika saya tanya apa kuncinya, ya memang ibadah. Hidup itu ibadah kita sama Allah. Kata-kata hidup itu ibadah, itu sebenarnya kata magic yang luar biasa kalau kita pahami dengan iman. Bukan kita pahami dengan akal dan perasaan. Hidup adalah ibadah, itu magic. Kata-kata magic betul itu sebenarnya. Ketika ada seseorang yang memahami sama dalam konteks pernikahan. Pernikahan itu para ulama itu menyampaikan, pertama kali supaya kamu itu mematahkan panah beracunnya setan dan memadamkan api yang dimiliki oleh setan ketika membakar hati seorang laki-laki dan membakar hati seorang perempuan. Maka tidak ada yang bisa memadamkan api yang dibawa oleh setan kecuali adalah sebuah perkara ketika pernikahan itu merupakan sebuah ibadah. Karena apa? Kalau kita nggak ngartikan ini ibadah, susah. Perempuan itu panjang perasaannya, pendek logikanya. Laki-laki panjang logikanya, pendek perasaannya. Kalau kemudian tidak ketemu ini, maka titik temunya kalau tidak titik temunya itu adalah ibadah. Kalau titik temunya itu bukan ibadah, maka sesungguhnya kalau titik temunya itu bukan ibadah, maka kemudian sulit. Maka laki-laki akan merasa menang dengan logikanya dan perempuan akan merasa menang dengan perasaannya. Makanya ketika diartikan ibadah, maka menjadi penengah. Bahwasanya ketika ini ibadah, berarti harus ada yang kamu korbankan dari panjang logikamu, ada yang kamu korbankan dari panjang perasaanmu. Jangan ngikutin perasaan terus. Nanti maknanya ibadah di mana kalau keluarga itu harus ngikutin perasaan terus? Mana kemudian pernikahan itu ibadah kalau laki-laki merasa benar terus dengan logikanya yang panjang? Kan jadinya bermasalah ini. Maka kapan seorang laki-laki tahu bahwasanya ada saatnya dia memendekkan logikanya? Ya ketika dia memahami bahwasanya ada pengorbanan. Dan saya sudah sampaikan di awal kan untuk nasihat saya dan untuk semuanya. Pengorbanan itu berbanding lurus dengan zona nyaman yang kita harus korbankan. Yang namanya pernikahan itu harus ada zona nyaman yang harus kita korbankan. Entah itu sebagai istri atau sebagai seorang suami. Makanya saya agak susah memahami ketika ada istri berkata gini atau suami istri berkata gini. Kita nikah ini ya, selama zona nyaman kita tidak saling mengganggu. Gimana? Saya terus terang ya mungkin subjektif saya. Tapi saya tidak bisa memahami perkataan ini. Kok pernikahan pengennya tidak zona nyamannya tidak terganggu. Saya tuh zona nyaman di sini, saya nggak pengen terganggu. Lah arti pengorbanannya di mana kalau zona nyamannya tidak mau terganggu? Yang namanya pernikahan itu harus ada zona nyaman yang terganggu. Karena apa? Karena ada pengorbanan. Walaupun kita tidak meminta, kalau bisa sih zona nyaman kita tidak terganggu. Tapi kalaupun akhirnya harus kita korbankan, karena ada kepentingan yang lebih besar, itu pasti harus kita berikan. Yang namanya pengorbanan. Makanya kenapa pengorbanan itu bernilai besar di sisi Allah? Karena mengorbankan sisi zona nyaman kita. Karena kehidupan itu bukan apa yang kita mau. Makanya pernikahan itu betul-betul akhirnya apa? Ketika sudah diniatkan ibadah, maka kemudian menjadi karena Allah. Enak kalau semuanya itu karena Allah. Jangan melakukan kebaikan kepada seorang laki-laki karena suami. Dan jangan melakukan kebaikan kepada wanita karena istri. Kenapa? Orang yang melakukan kebaikan hanya karena makhluk, nggak akan bertahan lama.
Ini juga saya sampaikan, kalau ada yang pengen membantu dakwah karena ustadznya, nggak akan bertahan lama. Tapi kalau kamu membantu dakwah karena Allah, tidak ada masalah itu. Sama dalam pernikahan itu juga sama. Pernikahan itu membantu adalah karena Allah. Saya berbuat baik sama istri saya karena Allah. Saya berbuat baik sama suami karena Allah. Entah dia setelah saya berbuat baik, kemudian ternyata begini, itu urusan dia dengan Allah. Kecewa, iya. Tapi kekecewaan itu tidak boleh merusak kesolihan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Ya? Ada yang membuat saya kaget ya. Ini kisah nyata ibu-ibu. Di satu daerah di Jawa Tengah. Ada suami istri, suaminya kemudian serong, kemudian suaminya kemudian ketahuan, kemudian suaminya akhirnya bertaubat. Ketika lagi dalam kondisi semacam ini, istrinya berbuat serong juga. Ketika akhirnya ketangkep juga sama suaminya, dengan begitu entengnya dia berkata, supaya kamu ngerasain apa yang aku rasain. Akhirnya apa? Mencela dosa tetapi dengan melakukan dosa yang lebih besar. Makanya kemudian pernikahan ini harus betul-betul karena Allah. Dan saya nggak ngerti bagaimana cara kita nanti memahamkan untuk diri kita masing-masing. Ya dengan kita ngaji, dengan kita merenungkan bagaimana hubungan dengan keluarga kita di hadapan Allah, melaporkan kepada Allah. Cara kita menyampaikan, ya Allah saya bawa keluarga ini kepadamu sesuai dengan apa yang saya mampu, kita laporkan sama Allah. Tetapi kalau sebuah keluarga sudah dihadapkan kepada Allah karena niat ibadah, kalau sudah niat ibadah itu tidak ada perkara yang paling besar kecuali adalah niat ibadah. Jangan karena pamrih yang kita harus dapatkan. Kalau kita sudah ingin dapat pamrih atas apa yang kita bayarkan, susah. Sulit. Kenapa? Suami pasti akan merasa pamrihnya tidak terbayar kontan. Istri apalagi akan merasa betul ketika punya perasaan yang kuat. Dia merasa pengorbanan itu tidak mendapatkan pamrih yang semestinya dari seorang suami. Makanya pernikahan itu harus karena Allah. Simpel, sederhana, normatif, tapi susah kita realisasikan dalam kehidupan. Terlebih ketika sedang ada konflik. Seakan-akan Allah yang menjadi sandaran kita untuk melakukan kebaikan itu hilang. Lalu kita merasa suami kita tidak layak mendapatkan apa yang kita lakukan dalam kebaikan. Sebagaimana suami juga merasa, kalau dia melakukan kebaikan, dia merasa bahwasanya istrinya tidak berhak mendapatkan kebaikan yang dia lakukan. Karena dia sudah menyandarkannya itu kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ya, kecuali pasangan-pasangan ini sudah melakukan dosa-dosa besar. Ini sudah beda perkara. Sudah zina, ketahuan dengan perempuan PSK, atau kemudian zina dengan perempuan, atau zina dengan laki-laki, minum khamr, judi, dan semua masalah-masalah besar yang diharamkan oleh Allah dan tidak ada komitmen bertobat, nah itu baru beda urusannya. Tapi selama bukan dalam urusan yang besar, tidak ada obat dari getirnya berat kita melakukan sesuatu untuk keluarga kita kecuali karena Allah. Jangan melakukan apapun kebaikan suami istri itu karena manusia. Bukankah ibu-ibu sudah sering mendengarkan kata Ali bin Abi Thalib? Ini teguran untuk saya juga. Orang yang banyak berharap sama manusia pasti akan kecewa. Manusia disebutkan Ali itu umum. Baik itu manusia umum atau suami istri kita. Makanya tidak boleh mencintai suami dan istri melebihi cintanya kita sama Allah. Kenapa? Pasti kita akan terkecewakan oleh pasangan kita sendiri. Pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah, niat karena Allah. Kalau sudah karena Allah, kalau tiba-tiba kecewa, hilang cintanya atau berkurang cintanya, Allah yang menebalkan. Kalau berkurang kasih sayangnya, Allah kemudian yang akan memperkuatnya. Dan itu yang harus kita mengerti dan harus kita memahami. Susah Ustaz, emang. Saya juga nggak mengatakan ini mudah. Saya sendiri pun harus kita sendiri pun harus jatuh bangun ketika mengamalkan ini. Karena apa? Setan yang terus membuat kita berat untuk melakukan ini. Makanya kalau wanita sudah paham bahwasanya ini karena Allah, dia pun tidak akan sungkan untuk meminta maaf kepada suaminya walaupun suaminya yang salah. Kan begitu ya hadisnya. Seorang wanita surga itu siapa sih? Wanita yang dia selalu meminta maaf kepada suaminya. Walaupun mungkin yang salah itu suaminya. Karena yang akan membalas pamrihnya seorang wanita ketika semacam itu Allah langsung. Ketika dia sudah mengorbankan zona nyaman dia dengan perasaannya karena Allah.
Karena Allah itu menjadi muara dari seluruh pengorbanan kita dan Allah memberikan harga yang worth it atas semua pengorbanan kita. Kalau kita memberikan pengorbanan itu sama manusia, tidak worth it manusia membalas. Ya. Kalau kita tiba-tiba seorang istri ngomong nggak ngenakan hati gitu ya, ya sudahlah terima dulu. Karena Allah. Sebagaimana sebaliknya. Makanya pernikahan itu ibadah. Kalaupun nanti kita kecewa dengan istri kita, lalu berkurang kasih sayang kita, maka Allah yang akan menambahkan. Kalau menipis rasa cintanya, maka Allah yang akan mempertebal. Bukan hanya semata-mata cinta, tapi karena Allah yang mempertautkan. Orang yang nikah sampai 30 tahun itu bukan karena mereka adalah pasangan romantis, enggak. Karena Allah yang menolong mereka, bukan karena hebatnya mereka dalam berumah tangga. Ahli-ahli parenting dan masalah keluarga. Apakah mereka bisa kayak gitu karena mereka? Enggak, karena Allah yang menolong mereka. Bukan karena hebatnya kita sebagai seorang suami dan bukan karena hebatnya istri kita menjadi istri kita. Tapi Allah. Allah yang melembutkan perasaannya. Allah yang melembutkan logikanya. Dan pernikahan terus selalu dikembalikan sama Allah. Makanya kita harus terbiasa apapun yang kita dapatkan dalam rumah tangga karena Allah. Tiba-tiba kita berat melakukan sesuatu. Udah, jangan lakukan karena istri. Bismillah karena Allah. Apapun yang berat untuk suami, udah jangan karena suami, karena Allah. Jangan menjadi orang yang sekuler. Sekuler itu gimana sih Ustaz? Konteksnya dalam rumah tangga. Orang yang sekolah dalam rumah tangga itu apa? Apapun yang terjadi nggak ada kaitannya sama Allah. Marah-marah karena dia, kecewa-kecewa karena perasaannya. Nggak semuanya nggak ada sandarannya kepada Allah. Maka kemudian inilah yang menjadikan kita paham. Makanya kalau sudah menikah karena Allah, nggak ada kalah menang. Ya kan? Kalau bertengkar, siapapun yang minta maaf itu justru yang menang. Siapapun dalam pertengkaran, kata para ulama, lalu siapapun yang minta maaf dulu walaupun dia benar, maka sesungguhnya dialah yang akan menjadi pemenang di sisi Allah. Saya ambilkan sebuah hadis untuk menjadi sebuah batu loncatan atau milestone buat kita untuk merenung. Man tarakal mira' banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang meninggalkan debat, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini konteksnya kalau kita debat sama orang. Ini konteksnya kalau kita debat sama orang. Kalau kita debat sama orang, kita benar, wa in kana muhiqqan, walaupun kita yang benar, kita tinggalkan debat itu. Ya nggak usah debat, ya nggak apa-apa. Karena Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Itu baru konteks kita dengan orang yang bukan suami istri kita. Apalagi suami istri. Lalu dia meninggalkan debat itu, dia kemudian rela untuk yang minta maaf, maka sesungguhnya Allah itu bangunkan apa bagi mereka yang meninggalkan itu ketika mampu melampiaskan kemarahan. Kenapa? Kalau pernikahan itu sudah suami istri, maka ketika pernikahan itu ibadah, maka tidak ada kalah dan menang. Ini susah ini kalau sudah dipraktekkan. Tidak ada kalah menang gitu. Konteksnya seringnya adalah kalau kita berumah tangga itu kita merasa gini. Kalau sudah berumah tangga, kita nikah, lalu terjadi pertengkaran, maka yang meminta maaf itu seakan-akan kalah, yang dimintain maaf seakan-akan benar. Belum tentu. Bisa jadi yang dimintain maaf itu salah dia. Dan tentunya dia tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Orang yang dimintain maaf itu tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Allah selalu meletakkan kebaikan itu bagi yang meminta maaf. Kalau ternyata setelah kita minta maaf tidak direspon, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Tapi kita telah menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang mana pasti Allah akan menjaga hubungan hati kita. Makanya tidak ada kalah menang. Dan kemudian tentunya kalau sudah kemudian ketika pernikahan itu ibadah, ya berarti bukan ada kalah menang, diniatkan karena Allah. Yang ketiga apa? Supaya kita memberikan kesabaran itu lebih besar daripada kekurangan pasangan kita. Makanya saya tidak pernah muluk-muluk ya setelah kemudian dalam keluarga saya itu tidak pernah minta muluk-muluk, mintanya apa sekarang itu? Mintanya, ya Allah berikanlah saya kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan istri saya. Sebagaimana saya juga mohon, ya Allah berikanlah kepada istri saya kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan saya. Kenapa tidak muluk-muluk? Ya sesederhana itu saja saya kemudian meminta kepada Allah.
Ya, karena kemudian ketika kita sudah paham ini ada api yang selalu dibawa setan sebagaimana pelari api olimpiade yang membawa apinya, maka setan itu kayak pembawa bar itu olimpiade untuk dibawa untuk terus untuk diberikan kepada hati yang supaya bisa terbakar. Makanya apa? Kesabaran kita harus lebih. Makanya para ulama mengatakan apa? Sabarnya kamu terhadap keluarga itu 2 kali lipat daripada kesabaran kamu sama teman. Karena kalau sama teman, kamu tidak terikat setiap waktunya. Tapi kalau sama keluarga, kamu terikat dengan berbagai macam hal. Kamu terikat dengan nafkahnya, kamu terikat dengan pengorbanannya, tetapi kamu harus bersabar lebih daripada kesabaran yang kamu berikan kepada teman. Mungkin kepada santrimu, mungkin kepada gurumu, mungkin kepada yang lainnya. Kesabaran kepada mereka itu separuh dari kesabaran yang kita berikan untuk keluarga kita. Karena nikah ibadah. Lalu kemudian ya tentunya ketika kita paham pernikahan itu ibadah membutuhkan ilmu. Nah, cara kita berilmu itu supaya ngontrol perasaan kita supaya tidak menguat, supaya kemudian mengontrol supaya logikanya tidak kuat. Harus dikaji terus, diingatkan terus. Makanya kalau istri sudah jarang ngaji, apa yang terjadi? Biasanya akan membentuk kekerasan pada pikirannya. Sama dengan seorang suami. Karena pernikahan itu ibadah harus di-backup sama ilmu. Ilmu yang mengingatkan kembali. Oh, ada ikhlas, ada ihtisab, ada mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan itu menjadi salah satu materi penting dalam sebuah pernikahan. Inilah komponen yang paling penting. Ibaratnya mobil, ini bensinnya. Ya. Ibarat kemudian handphone, ini kartunya yang kita pasang di handphone kita. Maka ini akan menjadi sebuah perkara besar dalam pernikahan kita. Simpel, sederhana, tapi berakar betul dalam kehidupan kita di dalam berkeluarga. Kita ini sering lupa pernikahan itu ibadah. Akhirnya kalau bertengkar, sang suami merasa benar, sang istri merasa benar. Ada nggak di dalam pertengkaran suami istri itu, kemudian dua-duanya merasa menyesal? Ada, tapi tidak sedih, tapi tidak banyak. Semua merasa benar. Kalau pas lagi bertengkar, sang suami merasa benar dengan teriakannya, sang istri merasa benar dengan teriakannya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan egoisme di dalam merasa benar ya kecuali satu. Diletakkan kembali kepada air tenang yang bernama ibadah. Dicelupkan kembali pernikahannya di dalam sebuah bejana air yang bernama ketenangan, bernama ibadah. Kalau sebuah keluarga sudah dicelup kepada sebuah air tenang yang bernama ibadah, marahnya tidak mendominasi, kecewanya tidak menguasai. Karena semuanya kembali kepada muara ibadah. Pernikahan itu harus perlu bejana untuk menenangkan. Bejana, di dalamnya ada air. Ketika ada api yang terbakar di hati kita, dicelup ke dalam api ibadah itu. Di dalam air ibadah. Kalau ada istri lagi terbakar, dicelup kepada air yang bernama ibadah. Air, jelaga air yang, bejana air yang di dalamnya ada air yang menenangkan, itulah yang akan memadamkan apinya seorang suami dan istri. Kalau selalu dikembalikan pada muara kehidupan orang yang beriman itu ibadah. Susah, tapi ya inilah yang kita dapatkan dari nasihatnya ulama nomor 1. Semoga Allah memberkahi kita. Baru nomor 1 sudah jam 11:04. Memang tidak sebentar membicarakan tentang masalah ini. Tapi moga-moga yang menyampaikan adalah orang yang paling pertama kali mengambil ibrah dari apa yang dia sampaikan. Dan semoga ibu-ibu di Majelis Talim Az-Zahra adalah mendapatkan pula ibrah dari apa yang kita pelajari hari ini. Pernikahan itu ibadah. Supaya ketika cinta kita berkurang, kasih sayang kita menipis, Allah yang menambahkan, Allah yang menebalkan. Pernikahan itu ibadah. Tidak ada kalah dan menang. Pernikahan itu ibadah. Berarti sabarnya kita lebih besar daripada kesalahan pasangan kita. Pernikahan itu ibadah, berarti butuh ilmu. Seorang suami punya hati yang terbakar, terkadang. Seorang istri juga punya hati yang terbakar, terkadang. Disitulah ada sebuah bejana air yang kita taruh di dalam poros rumah tangga kita. Bejana air itu bernama ibadah. Supaya terbakarnya hati padam ketika kita paham ada ibadah yang kita harus kerjakan. Supaya kemudian terbakarnya hati seorang istri
Ketika lagi terbakar membara, dia celupkan kepada bejana yang bernama ibadah. Dan bejana itu yang akan menormalkan kembali hati kita dalam rasa dingin dan membaiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang berlebihan. Mohon maaf kalau kemudian saya masih banyak kekurangan. Ini yang kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ada setan di dalam rumah tangga. Karena setan tidak hanya menempel di kuburan. Setan tidak hanya menempel di tempat-tempat angker. Gudang-gudang kosong. Rumah-rumah yang orangnya mati bunuh diri. Tapi setan juga menempel di rumah makan kita, di kamar kita, di tempat keluarga kita, di mana mereka memasang kupingnya besar-besar. Mereka ingin untuk mencuri apapun yang ada terjadi di sekeliling kita, supaya mereka menjadi penumpang gelap dari semua yang terjadi di antar rumah tangga kita. Makanya ibu-ibu coba kalau kemudian kita bayangkan, kenapa saya bertengkar? Kadang-kadang masalahnya simpel. Yang bisa selesai kalau kita mengartikan ini ibadah saya. Bukan karena saya kalah, tapi ini ibadah saya. Tapi kenapa akhirnya menjadi masalah besar? Karena setan selalu menjadi penumpang gelap di antara suami istri. Dan mereka meniupkan api untuk membakar hati seorang suami dan hati seorang istri. Semoga Allah jaga keluarga kita dari segala macam setan yang membawa api. Allah jaga kita dari wabah dan pandemi. Allah jaga kita dari berbagai macam bisikan setan yang bisa menggelincirkan hati manusia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Majelis Talim Az-Zahra. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Ustadz ada beberapa pertanyaan yang di chat, bisa dibacakan ya Ustadz? Ya, silakan Om. Untuk pertanyaannya banyak sekali, jadi kami dari pihak Mata Zahra akan melihat kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan materi pada hari ini. Ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika sebuah rumah tangga, jika imam tidak sholat, mohon pencerahannya. Kalau imam tidak sholat, Ibu, tentunya kita harus paham ya. Kalau kemudian imamnya tidak sholat itu, apakah masih ada kemungkinan bagi dia untuk berhenti? Kalau kemudian dia itu tidak ada komitmen untuk berhenti, untuk tidak melaksanakan sholat, maka lebih baik berpisah. Kalau memang sudah saya maunya kayak gini, kita tunggu sampai beberapa waktu ternyata tidak ada komitmen dia untuk melaksanakan sholat, ya memang lebih baik berhenti. Karena Imam Ahmad itu berkata, tidak layak seorang laki-laki memimpin keluarga kalau dia sudah meninggalkan pokok perkara di dalam agama, yaitu adalah sholat. Bahkan Imam Ahmad termasuk yang mengatakan, orang yang meninggalkan sholat ketika mati maka tidak boleh disolati, ahli keluarganya tidak bisa mewarisi, dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Tapi konteksnya bisa berbeda. Kalau kemudian sang suami sudah berusaha untuk melaksanakan sholat, walaupun terkadang masih bolak-balik gitu ya, tapi dia ada komitmen untuk ingin melaksanakan sholat, maka tunggulah sang suami supaya betul-betul dia kembali kepada Allah dengan sholat yang dia lakukan. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana cara mengajak pasangan untuk sama-sama menjadi keluarga yang qurrata ayun dengan keluarga yang broken home? Maksudnya gimana itu, Ibu? Pertanyaan begini saja, Ustadz. Saya nggak bisa jawab kalau saya nggak paham. Karena fahmu soal nisful ijabah, memahami soal itu bagian dari setengah jawaban. Wallah alam bisawab. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bisakah keluarga yang tidak harmonis saling bertemu di akhirat nanti, sedangkan di dunia aja sering berselisih paham? Bagaimana cara memperbaiki keadaan agar kelak di akhirat tidak bermusuhan dan bisa masuk surga bersama-sama? Ya tadi, semua penjelasan tadi mengarahkan kita supaya tidak bermusuhan. Penjelasan saya tadi sampai 1 jam 15 menit itu ya tentang masalah itu, supaya kita tidak bermusuhan. Ibu renungkan aja kajian ini. Ini direkam nggak sama direkam, Ustaz. global? Ya, tinggal nanti Ibu pelajari sama suami bareng-bareng. Karena ini merupakan bagian dari
yang kita hadirkan supaya kita memiliki keluarga qurrata a'yun. Walaupun baru 1 poin ya, tapi tidak masalah gitu. Bareng-bareng kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, panjang Ustadz. Apakah konsep jodoh Allah pertemukan dengan orang yang sesuai dengan kondisi imannya? 12 tahun yang lalu, suami bertemu dengan seorang istri di satu tempat kajian lalu menikah. Kemudian seiring berjalannya waktu, suami mentalak sang istri dan menikah dengan orang perempuan lain, pelakor dalam hal ini ya Ustadz, dan menceraikan istrinya. Sejak saat itu sikap suami berubah seperti sikap pelakornya. Sementara mertuanya masih mengharapkan si istri ini kembali rujuk dengan suaminya. Itu bagaimana ya Ustadz? Enggak, dengan istri pertamanya sudah pisah atau tidak Ibu? Sepertinya sudah pisah. Karena di sini sudah tulisannya sudah talak di KUA. Kalau sudah talak di KUA, ngapain kita harus bicara dengan seseorang yang nggak ada kepentingannya untuk kita? Benar. Membicarakan orang yang sudah berpisah dengan kita itu tidak ada masalah kebaikannya, Ibu. Kalau dia seorang perempuan, dia bukan apa-apanya kita, dan kita bukan apa-apanya untuk dia. Kalau dia adalah seorang laki-laki, tidak ada apa-apanya untuk kita, dan kita tidak apa-apanya untuk dia. Sudah berpisah, mau diapain, Ibu? Ada seorang sahabat, itu bagus banget ya. Dia punya seorang ulama, bukan sahabat. Kemudian dia menceraikan istrinya karena udzur syar'i, karena hal yang syar'i betul. Karena perceraian tentunya kita juga harus paham, perceraian itu hukumnya beda-beda. Ada perceraian yang sunnah, ada perceraian yang hukumnya wajib, ada perceraian yang hukumnya makruh, ada perceraian yang hukumnya haram. Kapan perceraian itu haram, Ustaz? Perceraian itu haram itu ketika tidak ada alasan syar'i, ketika mereka harus berpisah. Saya mau kita pisah ya, kenapa? Sudah tidak harmonis, nggak cocok. Gitu. Seakan-akan kecocokan itu merupakan harga mati dalam pernikahan. Nah ini haram. Saya bosan sama kamu nih, pengen ganti casing gitu. Misalkan untuk bilah mindalik ngomong gitu. Ini haram nih, dua-duanya diancam dengan dosa. Ada pernikahan, ada perceraian yang sifatnya makruh. Makruh itu apa? Dia sebenarnya punya sesuatu kekurangan, suami istri itu punya kekurangan, yang menjadi alasan perceraian, tetapi sebenarnya kekurangan itu bukan kekurangan yang primer. Tapi karena nggak mau sabar terhadap kekurangan-kekurangan sekunder, maka akhirnya terjadilah perceraian. Ini menjadi makruh. Contoh, saya nggak suka, saya ingin pisah sama kamu. Kenapa? Kamu itu orangnya nggak harmonis. Diem aja, di rumah diem. Padahal dia sebelum menikah sudah tahu kalau laki-laki yang akan menikahi dia itu memang cenderung pendiam. Diamnya laki-laki itu bukan berarti dia nggak cinta, karena memang ada laki-laki yang pendiam, Bu. Dan kebanyakan laki-laki memang kata-katanya lebih sedikit daripada seorang perempuan, kan begitu. Ditambah lagi mungkin karena beban yang sudah didapatkan di luar, lalu akhirnya dia pulang, akhirnya dia ingin istirahat. Walaupun ini juga tidak benar bagi laki-laki 100%, tapi terkadang udzur itu harus kita berikan untuk suami. Nah, alasannya itu nggak krusial, bukan primer. Udahlah kita bisa aja, saya nggak betah hidup sama patung. Gitu. Ini makruh. Ya. Menjadi sunnah, yaitu ketika kemudian kapan pernikahan itu menjadi sunnah untuk bercerai, yaitu ketika dalam kondisi sudah melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar gitu, di mana belum bisa diharapkan pasangannya untuk kembali dari dosa-dosa besar itu. Ya, kadang baik, kadang enggak gitu, masih kayak gitu. Maka sunnah untuk berpisah untuk menjaga agama kita. Kalau kita tahu pasangan kita membawa pengaruh agama yang buruk untuk kita. Menjadi haram, kapan kemudian pernikahan itu menjadi wajib, kapan itu perceraian itu menjadi wajib? Kalau sudah kemudian betul-betul pelanggaran yang dilakukan pelanggaran pokok, contoh suami kita sudah murtad dari agama Islam, maka wajib berpisah. Ya kan? Suami kita kemudian melakukan minum khamar, kalau diingatkan dia berkata, kalau kamu mau hidup sama saya kayak gini minumnya, minum gini, kalau kamu nggak mau sana pisah sama saya. Nah, itu kemudian sudah wajib. Itu karena apa? Diingatkan, tetapi dia justru membela kemaksiatan dan dosanya. Ini kita harus paham dulu. Maka setelah kita mengetahui itu, ada seorang ulama, saya kembalikan ke kisah tadi. Ada seorang ulama, dia tuh memiliki istri yang bermasalah gitu, qadarullah. Ketika dia ditanya sama orang, gimana istrimu? Dia berkata, ngapain kamu tanya tentang istri saya? Dia pakaian bagi saya dan saya pakaian bagi dia. Qadarullah, ulama ini akhirnya berpisah dengan istrinya. Setelah selesai, orang-orang kembali ngomong kepada beliau,
Gimana tentang istrimu setelah kamu pisah itu, setelah kamu cerai dari dia? Loh, dia berkata, kenapa kamu nanya sama saya? Orang yang sudah tidak terikat apa-apa dengan saya. Kalau saya membicarakan keburukannya, itu jadi dosa bagi saya. Kalau saya membicarakan apapun tentangnya, saya tidak punya hak lagi. Sudah selesai. Kalau sudah pisah, sudah mau diapain? Kalau dia berubah begini, udah biarkan. Ibu yang sudah berpisah dan ibu sudah menyetujui perpisahan, fokus dengan kehidupan ke depan. Laki-lakinya juga fokus dengan kehidupan ke depan. Sudah. Kalau masih mengharapkan supaya nanti dia bisa balik, dia berubah. Kalaupun berubah karena perempuan itu dan lain sebagainya, ya biarlah kalau itu menjadi dosa bagi suaminya dulu, mantan suaminya, itulah dosa dia dengan Allah nanti yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau sang mertua kemudian masih mengharapkan gitu, ya berdoalah saja, tapi tidak usah mengharapkan sesuatu yang belum terwujud, yang nanti malah justru menjadikan kita kecewa. Berharap sama manusia itu sering mengecewakan. Sumber kekecewaan manusia itu kapan? Banyak berharap sama manusia daripada berharap kepada Allah. Allah alam bisa. Ada pertanyaan lagi, Ustadz. Bagaimana kalau ada suami yang tidak setuju atau tidak memperbolehkan istrinya berhijab? Bagaimana seharusnya sikap istri? Kalau menurut Ibu gimana? Ibu? Sudah keluar dari syariah ya Ustadz? Tidak mentaati syariah ini Ustadz? Iya. Apa salahnya dengan hijab? Nggak ada yang salah dengan hijab. Kalau kemudian sang suami masih memaksakan, sampaikan pelan-pelan. Mungkin dia belum paham, mungkin masih terbelit dengan kebutuhannya. Sampaikan pelan-pelan terus. Bersabar, kita mencoba memberikan penerang. Ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, selama 10 tahun, masih aja dia ngelarang pakai hijab. Menurut saya sudah tidak bisa. Hijab itu kan hal paling standar. Apa yang hilang dari hijab? Kecantikan istri jadi hilang gara-gara pakai hijab? Bukankah kecantikan istri untuk kita? Kalaupun dia berhijab jadinya jelek, bukankah di rumah tidak pakai hijab? Apa yang menjadikan seorang laki-laki itu melarang istrinya pakai hijab? Tidak usah pakai dalil. Mari kita bedah secara logika. Apa alasan yang bisa diterima logika? Seorang perempuan itu ketika dia hidup itu memakai hijab. Padahal sholatnya pakai hijab. Kalau dia mengatakan itu kan sholat, ibadah. Bukankah seluruh kehidupan kita ibadah sama Allah? Bukan hanya sholat kan? Kan kita nggak sekuler menganggap ibadah hanya sholat. Seluruh kehidupan orang mukmin itu kan ibadah. Allah alam bisawab. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz. Apakah Ya, benar? Ibu. Ya, apakah benar jika ketika suami meninggal duluan, lalu kalau istri tidak menikah lagi, maka mereka akan berkumpul di surga sebagai suami istri. Namun kalau istri menikah lagi, maka istri akan bersuami dengan suami terakhirnya di surga kelak dan tidak akan bersuami dengan suami sebelumnya. Lalu, apakah jika istri yang meninggal duluan, lalu suami menikah lagi, maka kelak di surga dia bisa berkumpul dengan semua istrinya? Iya. Seorang istri kalau kemudian suaminya meninggal dulu, lalu dua-duanya masuk surga, maka kalau dia tidak menikah akan dikumpulkan kembali dengan suaminya. Ini ittifaq, seluruh para ulama sepakat di sini. Tidak ada perbedaan. Bagaimana seorang suami tinggal dulu, istrinya kemudian menikah lagi. Maka ketika menikah lagi, tentunya tidak salah. Apalagi kalau memang pertimbangannya adalah supaya tidak terjatuh zina. Kalau pertimbangannya supaya tidak jatuh zina, maka wajib menikah lagi. Kalau dia akhirnya menikah lagi, maka bagaimana nanti? Maka dia akan bersama suaminya yang terakhir atau suami yang pertama. Maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada 3. Yang pertama, sang istri akan bersama dengan suami yang terakhir. Sebagaimana Ummu Darda. Ummu Darda dilamar sama sahabat Muawiyah. Ditolak lamaran sahabat Muawiyah. Ditanya kenapa? Karena pada saat itu Ummu Darda berkata, karena saya ingin bersama dengan Abu Darda di akhirat kelak. Karena Ummu Darda ini terkenal dengan keistimewaannya, ya kecantikan parasnya, kesolihan akhlaknya. Makanya dilamar sama sahabat Muawiyah. Ditolak. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua,
Nanti kemudian ada sebagian yang mengatakan bahwasanya sang istri akan memilih bersama dengan siapa. Apakah bersama yang pertama atau yang kedua. Nanti disuruh milih sama Allah. Ada yang ketiga, Allah akan pilihkan yang paling baik akhlaknya untuk istrinya. Ya, itu yang menjadi perbedaan para ulama. Kalau ada yang berkomentar, Ustadz, nanti kalau dia menikah lagi terus suruh milih kan kasihan nanti di surga ngelirik sama mantan suaminya di dunia dulu. Di surga tidak ada cemburu, di surga tidak ada hasad, di surga tidak ada keinginan dosa. Nah, tidak ada keinginan dosa. Jadi nanti kalau saya nikah lagi, terus ternyata dua-duanya suami saya masuk surga, suami yang pertama masuk surga, suami saya kedua juga masuk surga, nanti saya bingung, Ustadz, nangis gitu. Kalau masih bingung bukan berarti di surga, berarti masih dicondet. Kalau masih bingung, kalau di surga nggak ada bingung. Tapi kalau kemudian ibu pingin sebagaimana Abu Darda dengan Ummu Darda, silahkan. Itu juga dilakukan oleh seorang sahabat wanita besar yaitu Ummu Darda. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Ustadz. Terakhir ya sudah setengah 12. Oh, baik. Masih Bagaimana banyak ya? Banyak sekali Ustadz pertanyaannya. Bagaimana cara menyelesaikan jika masalah rumah tangga yang disebabkan oleh keluarga pasangannya? Apakah istri bisa minta keadilan atas dirinya kepada suaminya? Kalau ibu tanya keadilan tentunya bisa. Cuma ibu, saya sampaikan satu hal. Kalau ibu, saya nggak mengatakan ini yang benar dan yang salah siapa. Kalau misalkan dalam kondisi sama-sama keras nih, sang suami ingin mendahulukan keluarganya, pengorbanan ibu tidak akan pernah dilewatkan sama Allah. Nanti ibu akan dapati anak-anak ibu akan betul-betul berkhidmah kepada ibu. Sebagaimana ibu berkorban ketika suaminya ingin berkhidmah kepada keluarganya. Saya tidak mengatakan yang salah dan yang benar siapa, karena saya belum tahu masalahnya kayak gimana. Karena kalau masalah rumah tangga itu, kenapa saya jarang sekali mau untuk menjadi mediator setiap pernikahan itu dari satu sisi. Misalnya istri ngomong begini-begini tentang suami, saya nggak mau terima. Kenapa? Karena menurut istri dengan menurut suami kadang-kadang beda. Menurut suami dengan menurut istri beda. Saya nggak ngerti nih versinya seorang suami bagaimana yang benar, apakah betul semacam itu ataukah tidak. Tapi kalaupun misalkan dalam satu case yang buruk, misalkan terburuknya itu memang suami yang salah, dia lebih condong kepada keluarganya, misalkan sampai kemudian mendolimi istrinya, maka sesungguhnya kalaupun ibu tidak bisa minta keadilan, maka ibu bisa memakai kata pengorbanan, supaya Allah akan kirimkan anak-anak yang berkorban lebih untuk ibu sebagaimana ibu berkorban untuk suaminya. Ya. Dan kita tentunya juga harus paham ya, sang istri selama dia telah mendapatkan haknya dari apa yang dia butuhkan, misalkan nafkahnya sudah tercukupi, papan sudah tercukupi, pangan sudah tercukupi, waktu sudah tercukupi, lalu kemudian seorang suami kemudian ingin khidmah lebih kepada ibunya, maka sebenarnya ini tidak boleh dijadikan sebuah kompetisi dan persaingan. Dan ibu harusnya beruntung. Kenapa? Kalau suami kita menghormati ibunya, walaupun menurut perasaannya seorang wanita dia lebih condong kepada ibunya, ibu akan dapati anak-anak ibu dalam kondisi baik. Kenapa? Karena seorang anak laki-laki ketika khidmah kepada ibunya, dengan catatan tidak mengurangi nafkah istrinya, tidak mengurangi dan tidak mengurangi hak yang didapatkan keluarganya, setelah dia cukupin, dia khidmah kepada ibunya, berarti dia sedang menjaga pintu tengahnya surga. Dan anak-anak ibu akan diberikan oleh Allah kesalihan sebagaimana ketika bapaknya berkhidmah kepada ibunya, selama dengan catatan tidak mendolimi keluarganya. Maaf ya, kadang-kadang kita mendapati ada seorang istri, di luar kasus ini, banyak seorang istri yang cemburu dengan ibu mertuanya. Padahal dia sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan sebagai haknya seorang istri. Lalu dia menuntut lagi, dia menuntut lagi, dia menuntut lagi. Dan akhirnya ini menjadi hilangnya keberkahan. Kalau suami kita sudah jauh dari ibunya, walaupun mungkin dekat sekali dengan kita, sebenarnya kita lagi ngeri sedep itu, ngeri sedep. Kenapa? Anak-anak kita mungkin akan mendapatkan pasangan yang juga akan menjauhkan dia dari kita, sebagaimana dulu kita menikmati pasangan kita jauh dari keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti ya. Makanya kalau memang kita selaku istri sudah dicukupi,
Kebutuhan kita berapa? Di total, kebutuhan kita sudah kita total segini. Kita sudah dikasih lebih dari kebutuhan kita. Rumah sudah dikasihkan. Biarlah dia membayar air susunya, Bu. Karena laki-laki bagaimanapun, mereka itu dibersihkan kotorannya oleh ibunya. Dia pernah satu detak jantung yang sama dengan ibunya. Detak jantung dia adalah detak jantung ibunya ketika dia dikandung. Orang yang pertama kali membersihkan kotorannya adalah ibunya. Orang yang menyapihnya, orang yang menyusuinya, terus sampai disekolahkan. Sampai akhirnya keluar dan menjadi orang dan bisa bekerja. Ketika pada musim-musim panen yang harusnya dia petik, seorang ibu merelakan. Anak yang dia tunggu dari semenjak kecil ketika mandiri untuk bisa membalas sedikit dari kebaikan dia, harus berbagi dengan istrinya. Berapa banyak istri, berapa banyak ibu yang rela menggigit empedu supaya anaknya tetap merasakan gurihnya hati. Itulah pengorbanan seorang ibu. Saya tidak menafikan pengorbanan istri. Tapi pengorbanan istri pun juga memiliki sebuah frame yang berbeda dengan frame-nya seorang ibu. Makanya tidak bisa dipaksakan cintanya itu sama. Ada banyak perempuan yang kadang berkata, kamu lebih cinta saya atau ibumu? Ini kan pertanyaan konyol. Karena cintanya kepada istri itu tidak sama frekuensi cintanya seorang suami dengan ibunya. Dan ketika kita berkorban, misalkan selama hak kita sudah tercukupi loh, dengan catatan hak kita sudah tercukupi sebagai istri dan keluarga sudah tercukupi, pengorbanan yang kita berikan walaupun harus menahan rasa, akan dibayar kontan oleh Allah. Karena dia sedang menjaga pintu tengahnya surga. Kecuali dia remehkan keluarganya, rumah tangganya nggak pernah dibiayai nafkah, nggak kecukupan, miskin, nggak pernah makan, ibunya makan, pelesiran ke luar negeri, padahal istrinya nggak pernah bisa makan. Nah, ini tentunya orang yang dolim ketika yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau jawaban saya kurang berkenan. Ya, boleh ada pertanyaan lagi? Sudah ya Ustadz. Iya Ibu, kelihatannya sudah jam 11.40 siap-siap untuk salat zuhur. Dan kalau saya terlalu banyak jawab pertanyaan keluarga, takutnya saya juga dolim di dalam menjawab. Biarlah nanti ya para ustadz-ustadz yang lebih soli, lebih taat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena saya juga dalam belajar dari apa yang saya sampaikan. Semoga ibu-ibu dan bapak semuanya, mari kita menjadi orang yang simpel dan sederhana di dalam berkeluarga. Mintalah kesabaran lebih daripada pasangan kita, sebagaimana semoga pasangan kita diberikan kesabaran lebih daripada kekurangan kita sebagai seorang suami atau istri. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah mengarahkan kita dalam kebaikan. Insya Allah kita akan menyelenggarakan Samila Series. Mungkin bagi yang sudah ikut kajian pagi bagi kita, setiap pagi jam 5 sampai jam 7, tentunya mungkin akrab dengan Samila Series. Ada Samila Journey with Quran, ada From Jihad to Arus, sama kemudian A Letter to Allah. Maka kami akan menyelenggarakan nanti yang keempat yang ada di bulan Desember, yaitu The Day After You Die. Kita akan mempelajari bagaimana sepak terjang durjana di hadapan Allah dalam kehidupan, bagaimana ketika di alam barzah, dan bagaimana kehidupan mereka ketika di dalam neraka. Ternyata kita tahu ya, penduduk neraka itu ternyata bisa berbicara dengan penduduk surga. Apa yang dibicarakan mereka? Gimana sih sepak terjang orang yang durjana ketika di dunia? Sering sekali masyarakat menyangka kalau orang durjana itu cepat matinya. Salah. Orang durjana itu malah terkadang panjang umurnya, supaya tetap menjadi ujian bagi orang yang beriman. Itu contoh-contoh kecil. Makanya mari kita pelajari dari A sampai Z, kita akan bedah tuntas semua tentang perkara itu. Menjadi kebaikan kita dan ilmu serta referensi untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin mendaftar, segera ada di kolom chat, sudah di-share. Kemudian ada registrasi, ada pembayaran. Kenapa ada pembayaran, Ustadz? Sekali lagi, pembayaran ini adalah untuk membiayai semua kebutuhan-kebutuhan dakwah. Dari kamera, dari listrik, internet, semuanya. Supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk umat. Biarlah umat yang berwakaf dengan 200.000, dengan apa yang mereka beli, maka kita kembalikan dalam bentuk ilmu yang terbaik dengan packaging yang kita upayakan terbaik pula. Jazakallah khair kepada Majelis Talim Al-Zahra. Dan paling penting, semoga ilmu yang kita kaji hari ini
adalah ilmu yang menjadikan kita faham. Saatnya memadamkan api yang dibawa oleh setan dalam setiap rumah tangga kita dan setiap pertemanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.